Oke, terima kasih Bung Bona telah mau berdialog bersama saya untuk berdiskusi. Kita membahas tentang yang menjadi pertanyaan publik, yaitu mengenai capres dan cawapres di tahun 2024. Nah, tentunya walaupun ini masih lama, tetapi banyak survei yang sudah menyatakan ada beberapa calon kandidat. Nah, seperti yang kita lihat, ada calon presiden yang pertama itu menurut survei indikator politik Indonesia itu adalah Prabowo Subianto, dan wakilnya adalah Puan Maharani, yaitu dipasangkan dengan Prabowo. Dan yang selanjutnya adalah Ganjar Pranowo dengan Erlangga Hartarto, yaitu sekitar 28,8%. Yang calon yang ketiga adalah seperti yang kita lihat di sini di survei ini, di data ini, adalah Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno. Nah, tentunya dari ke-6 calon kandidat ini, kita melihat juga ada presentasi tertinggi itu adalah Prabowo Subianto sebagai presiden dan calon presiden, dan juga Puan Maharani sebagai wakilnya dipasangkan dengan Prabowo. Presentasinya itu adalah sekitar 29,6%. Sedangkan yang kita lihat juga Pak Ganjar Pranowo dan juga Erlangga Hartarto itu sekitar 28,8%, Pak. Nah, di sini yang terbawah di antara mereka bertiga adalah Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno, itu sekitar 28,2%. Sedangkan yang tidak tidak menjawab itu sekitar 13,5%. Nah, tentunya kita akan berdiskusi di sini. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai calon-calon kandidat ini? Begini ya, menurut dari survei mengatakan bahwa adapun 3 capres 2024, yaitu Pak Prabowo, Pak Ganjar dengan Bapak Anies. Kita lihat sendiri bahwa yang banyak disukai oleh publik yaitu Bapak Ganjar. Kalau kita melihat dari hasil survei mengatakan bahwa Bapak Prabowo ini mau mendapat posisi yang paling teratas, sedangkan Bapak Ganjar posisi yang kedua, dan Bapak Anies yaitu yang ketiga. Tapi kalau Bapak Ganjar ini berpasangan dengan Bapak Erik, tentunya akan mendapatkan posisi yang teratas, karena dua-duanya sama-sama merakyat, sama-sama mendapatkan peluang dari masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres. Karena kalau Bapak Ganjar ini berpasangan dengan Bapak Erik, tentunya akan mendapat peluang untuk menjadi sebagai presiden dan wakil presiden. Memang begitu ya, atau tidak? Kalau Pak Prabowo ini, kalau kita lihat dari posisi memang sangat kuat. Karena kalau Pak Ganjar ini berpasangan dengan Bapak Erlangga Hartarto, akan kemungkinan Bapak Ganjar ini akan mendapatkan peluang yang paling bawah. Karena tentunya Bapak Prabowo ini mendapatkan peluang yang sangat besar dari survei tersebut. Serta kalau kita melihat dari 3 kandidat ini, tentunya memang sama-sama kuat. Tetapi hasil survei mengatakan Bapak Prabowo yang tertinggi. Tentu yang mendapatkan survei yang paling sedikit ataupun tidak menjawab kita dari survei itu Agus. Tentunya belum memastikan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden, karena memang kalau kita melihat dari posisi-posisi ini, tentunya yang paling untuk saling
lawan yaitu dengan 3 calon presiden. Kalau memang Bapak Ganjar ini berpasangan dengan Bapak Erik, tentunya akan mendapatkan peluang yang sangat besar untuk masyarakat. Karena Bapak Ganjar ini banyak disukai oleh publik. Karena kalau kita lihat dari media sosial, memang banyak sekali post mereka tentang pertanyaan langsung kepada masyarakat. Karena pada tahun 2024 mestinya masyarakat ini membutuhkan pemimpin yang benar-benar untuk memimpin. Karena kalau kita lihat dari peluang-peluang dari calon-calon kandidat ini, memang banyak sekali peluang mereka untuk mencalonkan diri sebagai cawapres. Tentunya akan mendapat perlawanan yang begitu besar antara pasangan yang satu maupun yang lainnya. Oke, terima kasih Bang. Ya memang seperti yang kita lihat juga dari calon kandidat-kandidat ini, tentunya elektabilitasnya sangat memungkinkan juga. Dari segi presentasi tadi yang kita lihat, kemungkinan bisa juga Pak Prabowo yang akan menang. Nah, itu adalah kemungkinannya. Kita hanya berbicara opini saja ini ya, Bung. Nah, yang selanjutnya pertanyaan saya menjadi pertanyaan publik juga. Dan pertanyaan saya, apakah mungkin nantinya ada calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu yang sulit terdeteksi atau tidak terdeteksi oleh survei, seperti yang kita lihat bahwa banyak publik tidak menduga bahwa yang menjadi wakil presiden Jokowi kemarin itu adalah Maruf Amin. Nah, tentunya itu menjadi pertanyaan sangat terpikirkan oleh banyak publik dan juga saya. Kenapa bisa Maruf Amin yang menjadi wakilnya? Nah, apakah mungkin nantinya di capres dan cawapres ini akan ada calon yang tidak terdeteksi, ataukah apakah mungkin nantinya jika ada lagi calon wakil presiden yang akan dipasangkan oleh Prabowo atau calon wakil presiden yang akan dipasangkan oleh Ganjar Pranowo, dan juga apakah mungkin ada calon yang tidak kita ketahui yang akan dipasangkan oleh Anies Baswedan. Nah, menurut Anda bagaimana tanggapan Anda, Bung? Baik, terima kasih Pak. Begini Pak, dari survei dari lapangan mengatakan bahwa adapun sejumlah tokoh mulai dari diprediksi bakal maju menjadi calon capres dan wakil capres. Pada dasarnya capres dan wakil capres pada tahun 2024, tokoh-tokoh yang akan mencalonkan diri pada tahun 2024 dan dari berbagai kalangan, mulai dari kader partai, kepala daerah maupun hingga profesional. Setidaknya dari hasil survei tersebut ada 10 tokoh berpeluang bertarung di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan oleh dari pengamat politik sekaligus direktur eksekutif. Juga menyampaikan bahwa tokoh-tokoh yang berpeluang tersebut ke dalam 3 kluster, yakni dari kader partai, kepala daerah, sehingga penjabat pemerintah atau kelompok personal. Pertama, setidaknya ada 4 tokoh yang kita ketahui ya Pak. Kita ketahui dari kluster tersebut, yaitu Bapak Prabowo Subianto, Bapak Ganjar Pranowo maupun Bapak Anies.
Sementara dari tiga tersebut, adapun memilih serta mengusung partai masing-masing, yaitu dari partai ada yang Golkar, PDIP maupun Gerindra. Menyebutkan 6 tokoh, yaitu Ketua Umum DPD Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai DPD Golkar, mengatakan bahwa Airlangga Hartarto, elit PDIP Puan Maharani, kemungkinan akan menjadi wakil dari Bapak Prabowo maupun dari Bapak Ganjar. Dari penjelasan tersebut bahwa adapun mengatakan calon-calon tersebut kemungkinan akan menjadi popularitas bagi masyarakat. Tentunya masyarakat maupun publik mengungkapkan untuk mengusung Pilpres maupun Cawapres pada 2024. Kemudian yang kita ketahui pada terakhir ini ya Pak ya, yakni dari kalangan penjabat maupun profesional, menyebutkan 3 yang paling unggul ya Pak. 3 paling unggul ya, terutama yaitu Bapak Prabowo yang saya sebut tadi. Karena kita lihat sendiri kalau dari wakil-wakil ada mengatakan juga sebut dari menteri-menteri. Menteri-menteri ini juga bisa disebut sebagai unggul Pak, seperti Bapak Erik, Bapak Mahfud maupun Ibu Susi, karena kemungkinan akan mengusungkan Cawapres. Semestinya kita belum memastikan ya Pak ya, karena dari hasil survei tersebut mengatakan bahwa calon-calon menteri-menteri tersebut akan mencalonkan sebagai Cawapres pada 2024. Semestinya kalau untuk berpasangan dengan Agus, berpasangan dengan Ganjar, tentunya memerlukan dari kementerian. Oke, terima kasih Bung Bona telah mau berdialog dan juga menjadi narasumber saya dalam membahas tentang calon yang akan naik di tahun 2024. Nah, mungkin di lain kesempatan lagi tentunya banyak publik juga yang menanti kita untuk membahas hal ini. Nah, sekali lagi harapan kita tentunya dapat menjadi lebih baik lagi. Artinya kalau kita juga tidak bisa menduga apakah survei itu akan berubah atau tidak. Tentunya ketika survei itu berubah, nah maka kita di situ juga mungkin akan kita bahas lagi bersama Bung Bona ya Bung. Iya begitu. Oke, terima kasih Bung. Mungkin ini saja yang dapat saya dan juga Anda diskusikan mengenai Cawapres dan Capres. Nah, semoga di lain kesempatan kita dapat berdiskusi lagi. Terima kasih Bung sekali lagi.